Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu soimin soimat rahimakumullah, alhamdulillah hari ini adalah hari yang ke-15 di bulan Ramadan, dan insya Allah setengah dari perjalanan ibadah kita sudah kita lalui, dan ibu-ibu bapak-bapak masih ada tersisa kurang lebih 15 hari lagi ke depan untuk memaksimalkan amal-amal kita agar betul-betul kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya ini adalah waktu mulai pada masa-masa kritis, ya, karena wajah-wajah sudah mulai terbagi dua. Ada wajah-wajah menunggu Lailatul Qadar, ada wajah-wajah menunggu THR. Nah, jadi dua ini wajahnya, ya. Tapi ibu tidak perlu berdiri, bapak juga yang menunggu THR nggak perlu berdiri, ya. Yang penting bapak ibu di 10 dan 15 hari terakhir ini betul-betul kita memaksimalkan amal ibadah kita. Bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam teori ilmu teologis kehidupan, ya, bagaimana manusia itu, bapak-bapak ibu-ibu, semua berjalan mengikuti arah yang dia tuju. Gak ada apa manusia yang tidak punya tujuan. Kalau ibu bapak nanya orang yang jalan, lalu kemudian dia jalannya tanpa alas kaki, lalu kemudian dia tanpa ataupun pakai baju atau tidak pakai baju, dan dia wajah ataupun kemudian mukanya kucel, lalu badannya dia itu kemudian kotor, kira-kira ibu bapak orang ini punya tujuan enggak? Kan? Orang ini jalan punya tujuan tidak? Dari mana tidak tahu? Dari mana tidak punya tujuan? Dari penampilannya. Tetapi maaf bu, kenapa ibu menyimpulkan bapak seperti itu? Penampilan dia emang gimana? Dia cuma tidak pakai sandal, dia tidak pakai baju, kemudian wajahnya kucel, kemudian ataupun badannya dia itu kotor. Lalu nyimpulinnya apa sampai dia tidak punya tujuan? Nu aya dina pikiran ibu bapak naon eta? Orang apa yang ini? Belum tentu. Ya, kata siapa itu orang gila, emang dia tidak punya baju. Kan belum tentu juga, ya. Kenapa? Karena bapak ibu kalau kita lihat ini, ya, dia orang tidak bisa dilihat, karena Ustaz akan terangkan manusia hebat yang dia kelihatan tidak terlalu dipentingkan, tetapi ternyata oleh Rasulullah dipentingkan dan dia menjadi ahli surga. Orang-orangnya tidak pernah dibicarakan di luar, bu. Orang-orangnya biasa-biasa saja, malahan ada yang sengsara sama sekali. Tapi kata Rasulullah, jangan anggap enteng, karena manusia-manusia ini dia punya amal yang dapat mensurgakan dirinya. Di urang masuk aya kieu pak puntennya, lamun aya nu megang disebutkeun teh ngabatin. Neng sana meni ngabatinnya, sana meni. Kenapa? Di surga mah kudu baru wujuhu yauma idin musfirah. Dia sampai dia mengeluarkan cahaya, auranya enak. Begitu dia itu masuk, dia sudah langsung disambut oleh orang ataupun oleh penghuni surga yang dia semuanya sumringah. Kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin tahu bagaimana rumah itu seperti surga, di dalam rumahnya dia sumringah, di dalam rumahnya dia ceria, begitu aja. Ya mah begitu asup ka imah teh bararaeud, asal lain ka surga tuh gitu mah. Ya. Dan ini akan terjadi kepada kita. Kenapa? Karena surga itu nikmat. Yang kedua adalah apa? Yasrah sadrahu. Orang yang di surga hatinya lapang. Dia lapang dada, orangnya itu kemudian apa? Terbuka, dan dia selalu menerima siapapun yang akan masuk. Dia tidak pernah, bu, orang-orang di ahli surga kemudian dia mengusir karena dia bekas pembantunya.
Dan orang-orang di surga tidak akan dia itu menolak kalau walaupun bala itu bekas musuhnya. Kenapa? Yasrah sadrohu, dia itu hatinya lapang. Di surga mah hatena lapang. Ibu bapak lamun hoyong ninggal bumi seperti di surga kumaha, hati-hatinya dia lapang. Ya, itu seperti itu. Yang ketiga, ibu bapak, pakulun mayadkhulul jannah bisiha. Orang-orang masuk surga itu dia tidak ada yang punya penyakit. Di surga mah moal anu gaduh panyawat, sadayana sararehat, sadayana lalincah, sadayana pres. Kenapa? Karena di surga tidak mungkin ada orang yang punya penyakit. Punten Bapak Ibu, walaupun dia meninggal dunia dalam keadaan membawa penyakit, begitulah sebekas surga mah sadayana disehatkeun ku Allah. Manya di surga aya asam urat. Nya, Bu, di surga aya kolesterol, geura aya gula, geuranya di surga aya anu setruk moal aya. Walaupun dia meninggal membawa penyakit gagal ginjal, kemudian dia jantung, tapi di sana semua disehatkan. Pakulun mayadkhulul jannah bisiha. Orang masuk surga itu adalah apa? Dia masuk sehat semuanya. Ya, makanya Bapak Ibu jangan khawatir kalau kalau kita punya penyakit lalu terbawa mati, jangan khawatir. Asal menjadi penghuni surga itu insya Allah kita tidak akan merasakan sakit itu lagi. Kan kata Nabi, cara Allah menyembuhkan itu satu, yang pertama adalah dikembalikan seperti semula, yang kedua adalah dimatikan, Pak. Orang mati itu kan sembuh penyakitnya. Ya, orang mati itu kan sembuh penyakitnya. Makanya orang yang punya penyakit lalu kemudian meninggal, itu kan kata Rasulullah, qad syafaqallahu alaih, dan Allah sudah sembuhkan penyakit orang itu. Jadi kita tenang aja kalau punya penyakit, asal ka surga we, keur mah loba penyakit ka neraka beuki ripuh hirup datu. Nya, atuh loba penyakit mah atuh cing soleh ieu mah nya, loba penyakit Bu tinggal di jauh jeung Allah, atuh engkena teh ka neraka. Yang ketiga, di surga adalah apa? Undur sibyana, atau yang keempat, mereka seperti anak kecil. Dia bahagia di surga mah sapertos murang kali, Ibu. Kitu we budak mah tinggal di murang kali, aya murang kali nu rudet. Teu aya budak mah taraya nu hulang-huleng. Nu hulang-huleng mah inungna jeung bapana. Tinggal di murang kali mah Bu jajan wae ge, di ku urang disebutkeun nilieur sia jajan wae, budakna mah teu lieureun. Anu lieur saha Ibu we mikiran budak, da budak ditaros teh ade lieur teh enggak cenah, mamah mah lieur, mamah we nu lieur kitu. Ya karena apa? Karena anak itu apa? Dia itu apa? Wildanun mukhalladun. Orang di surga itu seperti anak-anak kata Umar. Dia tuh bahagia. Kenapa Ustadz? Anak-anak itu satu, dia tidak menyesali yang lalu. Yang kedua, dia tidak mengkhawatirkan yang akan datang, tetapi dia mensyukuri yang sedang terjadi. Itu isi surga. Murang kali mah kieu we Bu ngadinten ge tingali resep ninggalannya. Budak mah usum sakola arenya Abdullah bin Ubay namanya. Apa yang terjadi? Dia menikah, Pak. Handolah ini menikah dan disuruh untuk keluar Islam oleh apa? Oleh ayah dan mertuanya. Kamu jangan ngikutin Rasulullah katanya. Kenapa? Karena kalau kamu ngikutin Rasulullah maka kamu akan rugi. Akhirnya bapak-bapak ibu-ibu dia bersikukuh. Dua-duanya tetap menikah dan dua-duanya mempertahankan untuk tidak keluar Islam. Apa yang terjadi? Abdullah ataupun Handolah dia kemudian ikut perang Uhud. Persis dia perang bersama ayah dan mertuanya. Ibu bapak Handolah kemudian dia itu meninggal di perang Uhud, dan ternyata setelah dia membunuh 8 atau 7 orang munafik, 7 orang kafir, orang musyrik, dia bunuh oleh dia. Tetapi ternyata dia pun terbunuh. Ibu panten Pak, Amir bin Umar itu upami ayah sahabat ngantunkeun nuju perang, anjeunna nu nyacag Pak, dicacag di ku anjeunna. Jadi lamun ayah sahabat anu ngagoler teh dicacag di ku anjeunna. Dan itu ternyata begitu dia persis melihat anaknya Handolah meninggal dunia, ternyata betul Bu, dia bilang begini, kalau kamu tidak mengikuti Muhammad mungkin kamu tidak akan meninggal begini. Tapi ternyata Rasulullah berkata lain. Rasul melihat ternyata Handolah dalam jasadnya yang dia itu seperti dimandikan oleh para malaikat.
Jadi Handolah dia sudah gugur, darahnya Bu keluar, tapi si darahnya itu ini dia mengalir seperti ada yang memandikan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ro'aitu malakan, aku melihat para malaikat, dia itu apa? Yagsilu Handolata bimudin min pedoh, dia sedang dimandikan oleh malaikat, dan ternyata si air darahnya itu ke bawah air gitu. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaget, kenapa? Dia seperti dimandikan, kalau yang lain enggak. Sahabat-sahabat yang meninggal dunia, ibu bapak tidak, dia tidak ada yang mandikan. Kalau Handolah dimandikan itu, ya jadi ayah caiwe gitu ngagolosor kaditu gitu kan. Dan itu kelihatan Nabi di depan ayahnya, yaitu Amir bin Umair. Dia hampir dia itu untuk apa? Badai nyacak tapi tecios diibakan. Lalu kemudian maaf Bu ya, Rasulullah datangin istrinya Jamilah karena kaget. Kenapa jasad yang lain mah tidak dimandikan? Dia itu seperti dimandikan malaikat. Karena Rasul melihat para malaikat memandikan dirinya. Kalau kata Rasul sampai ada 8 malaikat memandikan dirinya. Kenapa? Lalu Rasul datang kepada istrinya. Ya Jamilah katanya, aku melihat suamimu ternyata tidak pulang lagi, dan suamimu kemudian meninggal di tangan orang-orang musyrik. Lalu aku melihat malaikat memandikan dirinya dan ternyata berebut untuk memasukkan syai'an fid dunya illal jannah, semua ditinggalkan di dunia dan Allah ganti dengan surga. Apa yang kau lakukan katanya dengan suamimu sebelum perang itu, katanya sebelum pergi perang? Apa jawaban istrinya Bu? Dia menyampaikan, ya Rasulullah, sebelum dia perang ada panggilan untuk berjihad, dia berhubungan dengan saya. Dia berhubungan dengan saya. Dan belum sempat mandi wajib, dia sudah pergi. Jadi malamnya dia berhubungan dengan Jamilah. Ibu bade subuh tabuh 2 aya panggilan perang Uhud. Anjeunna lumpat hilap can ibak. Ya, hilap can ibak eta teh cenah. Dia belum mandi wajib ya Rasulullah. Dan ternyata kata Rasulullah, oh pantesan beliau langsung dimandikan wajib oleh para malaikat. Itulah Pak surga. Bidadari di surga parebut. Kenapa Bu? Ketika Rasulullah dia tanya ketika berada di masjid, ditaruh ke Rasulullah, ya Julaibib katanya, apakah kamu tidak mau menikah? Ah Rasulullah atuh sahan hoyongan ka abdi atuh cenah. Abdi mah nya begang, nya peot, jeung miskin, jeung ieu cenah saana apa mun teu abdi mah cenah goreng ya Rasulullah. Sahan hoyongan ka abdi gitu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau aku yang menawarkan dirinya kepada perempuan itu? Sok bisi anjeun teu percaya diri, kumaha lamun ku kaula we pangomongkeun cenah. Nya, kamu diam aja katanya. Akhirnya kata Julaibib, siapa ya Rasulullah perempuan yang mau kepada aku katanya. Aku siapa perempuan yang mau kepada aku katanya. Itu sampai dia beberapa kali Bu. Dan kata Rasulullah, hayu senanya di ditu tuh senanya aya istri budak teh cenah bager, geulis bapak inung bapana teh cenah beunghar, ju urang cobian we sumping kadinya. Ngagebeg anjeunna atuh punya. Rek ditawiskeun istri anu geulis beunghar deui. Kabayang ieu nya ibuna nolak nih punya. Mun kabayang gitu ieu ibuna. Sehingga lamun kena ka urang lu kumaha ieu? Ya, ibu aya munang kali di masjid gular-goler nya pegang tara tuang, nya awnya mujah yang sangsara kinten kumaha. Lamun bogoheun ka budak urang, pasti jawabanna kumaha? Neng, entong anu rumeuk masa depan atuh. Tuh. Ya, akhirnya apa? Rasul Bu datang beliau. Nah, datang beliau menemui perempuan yang bager nu eta, budakna teh soleha. Nang Ramana, ibu Ramana, dia itu pembesar dari Quraisy. Dia itu orang yang kaya begitu di Madinah. Lalu kemudian Rasulullah mengetuk pintunya. Ketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka ku ibuna, ku carogena teh Bu, ku bapana teh. Oh ya Rasulullah katanya. Punten Pak, kapungkur lamun kasumpingan Rasul atoh. Namun margi upami aya bumi kasumpingan Rasulullah, itu artinya rumah itu pasti penghuninya surga Pak. Ada jaminan itu. Kenapa? Bukan jaminan dari dia. Karena tidak setiap rumah orang yang soleh itu didatangi oleh Rasulullah. Dan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa. Kenapa? Bukan Rasul pilihan. Karena apa? Karena emang suka ada dalil untuk menerangkan seperti itu. Akhirnya dia ngomong, laras di dia gaduh murang kali gelis. Muhun Rasulullah, senapun anak matara keluar.
bakatingku gelis kan di Arab mah gitu Pak, lamun gelis tara keluar Bu. Jadi di ditu mah gitu. Jadi lamun aya nu geulis teh murang kali teh tara keluar. Jadi tara katinggal ku sasaha. Ari di urang mah teh kaop geulis. Haben we liar tara aya di imah. Nya. So beda rada olo-olo. Adi di ditu mah sanes. Lamun aya nu geulis teh calik we gitu dan itu bisanya ditutup begitu ya. Dina hordeng noloh gitu we. Teh lamun aya nu geulis teh gitu kan ya. Nah itu, kira bedanya itu. Akhirnya apa? Saya datang ke sini untuk melamar anakmu. Atuhun Pak atuh. Ramana teh atuhun. Betul ya Rasulullah, engkau akan melamar anakku katanya. Saha Pak anu teu hoyong ditikahku Nabi Bu atuh. Walaupun dia itu anaknya, maaf ya, walaupun dia itu anaknya Bu perawan, itu dia akan ridho kalau ditikah oleh Rasulullah. Kenapa? Karena jaminannya surga. Beda jeung dikawin ku ustad. Ya, ke ustad bacaan kajamin Bu jauh surga. Keok sana. Nabi mamoa. Berarti gitu dia apa? Begitu Rasulullah dia menawarkan bahwa aku akan melawar anakmu. Lalu kemudian, buat siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sanes kanggo abdi sana. Kanggo saha ya Rasulullah? Iya sana teh budak ieu hideung teh. Iya murang kali nu hideung sana anu apat sekali. Kenapa? Karena suatu saat suami dan istri kita akan dipanggil oleh Allah. Mata jalmi nu hebat karena takdir bakal jadi ahli surga. Nya tampe we kieu Bu urang. Tong hayang lahir di Itali, da urang lahirna di Indonesia. Asigana lamun abdi di Spanyol mancungkeun bae atos we di dieu. Nya kenapa da Allah nakdirkeun anak kudu di dia. Aduh ibu atunya make jeung hayang kali teu. Mata aya ibu-ibu teh usah cenah di Indonesia mah asara riweuh cenah tingali cenah nya. Seueur banjir, seueur gempa cenah tingali, seueur nu ieu cenah. Mah teu betah di Indonesia rek kaluar di Indonesia rek ka mana mah rek ka Garut gitu. Ya. Marukana Garut lain di Indonesia gitu. Nah, jadi kata kuncinya Bapak Ibu di mana? Nah, wa ma qaddaruha. Apa yang Allah telah takdirkan kepada kita, maka ibu bapak tampi we nya aya panyawa tong dilawan Pak, geus mending diubar daripada di pikiran. Tong di pikiran Bu aya panyawat mah mending diubar we, di pikiran mah moal cager diubar we heula. Kumaha engke we damang jeung henteu mah. Karena apa? Karena dokter hanya mengobati sedangkan Allah yang menyembuhkan. Itulah kuncinya. 3 ya, yang ketiga Ibnu Mas'ud. Ini catat semuanya ya. Ustaz tidak akan banyak, cuman 4 sahabat Nabi yang dia disepelekan oleh umat, tetapi ternyata dia hebat di hadapan Allah dan menjadi ahli surga. Dia jalabaib miskin. Demikian pula dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini badannya itu Pak, kalau dia berdiri setengah orang duduk gitu. Bun bahasa Sunda mah Ibnu Mas'ud mah punten boncel. Jadi dia badannya pendek, ya badannya pendek dan aneh. Dia itu betisnya itu kecil, kan? Betisnya kecil, ya. Dia betisnya kecil. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dinyuruh dia untuk naik ke pohon, ya ke pohon korma, itu orang-orang di bawah itu nertawain dia itu. Payad hakuna katanya. Dia menertawakan. Kenapa? Sina Ibnu Mas'ud gitu sina sampai anak-anak sina menikitu. Nah itu Bu. Dia orangnya seperti itu. Dia kecil, perawakannya kecil dan betisnya dia itu besar. Kemudian kata Rasulullah, pada waktu para sahabat atau orang-orang dia menertawakan Ibnu Mas'ud ketika dia naik. Lalu kata Rasulullah, "Mayad hakuna," katanya. Kenapa Anda tertawa? Kenapa kamu menertawakan Ibnu Mas'ud katanya? Ya Rasulullah, dia betisnya kecil katanya. Kenapa? Kata Rasulullah, la rijlu abdillah asqalu bil mijan yaumal qiyamah min uhudin. Awas, walaupun dia betisnya kecil, ibu, bapak, tapi ternyata dia di akhirat timbangannya lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi jami nu disepelekeun hiji waktos mah Bu amalna leuwih ti urang. Kartos aya jalmi kuleuheu kucel buating doana langkung dijabah tibatan urang. Kadang aya jalmi bersih kasep di dasi tapi belum tentu doanya diijabah. Orang-orang yang seperti ini mungkin dia lebih diijabah. Apa amal dari Ibnu Mas'ud sehingga dia lebih berat timbangannya nanti di akhirat dan itu surga bagi dirinya. Ibnu Mas'ud ini adalah sohibus sirri. Dia itu pemegang
ketika ada aib orang tidak akan keluar kecuali disimpan oleh dirinya. Ibnu Mas'ud mah tara ngomongkeun goreng batur. Jadi ibu lamun gaduh rahasia Pak ka Ibnu Mas'ud moal kapenak sakitu we. Makanya beliau disebut sohibus syiri, dia itu rahasia siapapun di Ibnu Mas'ud moal anu kabongkar sakitu we. Ari di urang mah kabala longkar kabehanana. Malahan anu tadina teu kapanggih ge ngahaja we diterangkeun. Tah eta bu bedana. Punten Pak. Ngajaga lisan teh sesah nya, ngajaga lisan sesah. Ibu terang teh si ibu itu abdi mah kabehanana ge terang sa RW ieu mah gitu. Aya datana di abdi cenah sa RW ieu mah sok pilih ibu peryogi data ibu itu aya di abdi, ibu ieu ada di abdi, sadayana kagorenganna teh lengkap di anjeunna ya. Tapi ternyata Ibnu Mas'ud tidak Pak. Kata Rasulullah, kalau Anda punya rahasia dosa Anda, rahasia kehidupan Anda, titipkan ke Ibnu Mas'ud, karena dia sohibus syirri, karena dia orangnya adalah pemegang rahasia orang. Inilah yang oleh hadis Rasul dikatakan, barang siapa menutup aib keluar ataupun orang lain dan orang mukmin, maka oleh Allah akan ditutup aibnya di yaumul kiamah. Tuh, tilu Bu amanah punten hiji-hijinya ya hafalkeun. Bu, nomor hiji handolah amanah naon? Lan tuh ngaharuleng. Berarti keun wios teu naon ari berjamaah mah teu apalna. Tong teu isin teuing. Jadi handolah dia punya amal. Dia amalnya kemudian apa? Dia orangnya tidak terlalu ini, tapi ternyata apa? Dia lebih mementingkan surga daripada dunia. Kemudian jalaib ya, jalabaib apa amalnya? Dia itu menerima takdir Allah. Ditampi we takdir Allah kumaha ge eta tepi surgaeun. Ibnu Mas'ud apa amalnya? Dia itu selalu menutup kejelekan orang lain untuk tidak diketahui orang lain. Kan ayah ibu-ibu geningan bulan Ramadan, ibu udah ngomongkeun batur engke cenah meni Ramadan engke we tos Syawal gitu. Lain rek ngomongkeun batur teh dikasawalkeun cenah engke Ramadan cenah. Malah anu kieu meni asalila Ramadan ini parah rait teh ngomongkeun batur gitu. Ya, ini ya, sigana teh punya sadinten teh ngomongkeun batur teh meni asa parah rait gitu kan. Dan itu ada di Jalabai atau ada di mana di Ibnu Mas'ud. Dan satu lagi bapak-bapak ibu-ibu, Bilal bin Rabah. Bilal orang Ethiopia, dia hitam, dia juga miskin, seorang hamba sahaya dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi kata Rasulullah, ya Bilal, aku mendengar dapi na'lai katanya, dua terompahmu di surga terdengar, sudah kesini katanya. Aku mendengar dua terompahmu katanya di surga. Kemudian Rasul tanya, naon cenah amal anjeun? Nu sanes mah teu acan ka kuping di surga. Bilal mah atos katanya. Apa? Min inni lam atatahhar ya Rasulullah atau khuran pisaatin pilailatin wasa ataupun wanaharin ya Rasulullah, saya tidak punya amal apa-apa kecuali saya membiasakan kalau saya ini setiap hari pagi dan siang malam saya selalu bersuci, lalu kemudian saya sholat syukrul wudu, kemudian setelah itu saya membiasakan praktek itu. Bilal mah amanah sakitu we, anjeunna mah pokona mah Bu lamun gaduh batal anjeunna mah wudu lalu sholat 2 rakaat syukrul wudu. Pertanyaannya, Ustadz apakah itu saja? Bukan. Tapi Bilal sedang mengatakan kepada kita, amal Bilal adalah amal-amal sholat sunat. Tuh tinggal lamun jami sholat sunatnya dipidamel, wajibnya dipidamel tuh nyapu gue banyak sholat sunat hungkul. Ibu ari wajib tara, dia wajibnya dilakukan dan sunatnya tidak ditinggalkan. Maaf Bapak Ibu, jangankan rawatib, jangankan tahajud, jangankan duha, Bilal mah syukrul wudu wae rutin sakitu we. Syukrul wudu wae rutin. Jadi Ustad anu hoyong pi surga teh naon? Amal naon? Eta we Bu, nu renteng salat sunat biasakeun sakitu. Sok geura ibu bakal ka surga. Bapak bakal ka surga. Opat teh heula ti Ustad nu eta nya biasa ku urang. 1, pentingkan surga daripada dunia. 2, terima takdir Allah dengan lapang dada.
Yang ketiga,